Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Kali ini kita memasuki satu segmen Apa Kata Alkitab. Tema kita, apa kata Alkitab tentang kurban Habel dan Kain, sebagaimana yang terdapat di dalam Kejadian pasal yang keempat. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan, khususnya ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ketujuh dari Kejadian pasal 4. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai kurban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Demikian firman Tuhan yang akan melandasi apa kata Alkitab tentang kurban Habel dan Kain. Yang menjadi pertanyaan dalam teks-teks ini ialah, mengapa kurban Habel diterima Allah, tetapi kurban Kain ditolaknya? Ini menjadi satu pertanyaan yang seringkali muncul dan ada begitu banyak jawaban yang coba diberikan dari banyak pandangan. Namun sebelum kita sampai kepada pandangan dan apa kata Alkitab yang sesungguhnya, mari kita coba lihat sesuai dengan teks yang kita baca tadi. Apa perbedaan di antara kurban Habel dan Kain? Kalau kita memperhatikan secara seksama, maka hal yang pertama yang kita bisa lihat, kita lihat yang pertama urutan. Siapa yang pertama memberikan kurban? Kalau kita lihat dari ayat-ayat yang saya sudah baca tadi, Kain yang pertama membawa kurban, baru Habel. Tetapi Habel dan kurbannya yang pertama yang justru diperhatikan atau diterima oleh Allah. Itu perbedaan yang pertama. Kemudian perbedaan yang kedua, secara sederhana dapat kita katakan Kain mempersembahkan hasil dari tanah yang diolahnya, sementara Kain mempersembahkan dari hasil ternak-ternak yang dipeliharanya. Nah, dari bagian ini kita bisa melihat ada satu dua perbedaan. Apakah itu yang menjadi dasar mengapa Tuhan menerima korban Habel tetapi menolak korban Kain? Namun kalau kita membaca konteks kisah ini di dalam konteksnya, maka sebenarnya kita melihat bahwa Tuhan belum menetapkan aturan atau hukum tentang kurban, baik cara mempersembahkannya, baik urutannya, maupun waktu untuk mempersembahkan. Baru ribuan tahun kemudian dalam konteks kitab Imamat, baru aturan tentang kurban itu baru ditetapkan oleh Allah. Sehingga pertanyaannya, apakah yang menjadi kriteria bagi Allah sehingga ia menerima kurban Habel dan menolak kurban Kain? Sekali lagi, aturan atau hukum tentang kurban baru diatur, ditata dalam kitab Imamat. Sehingga pertanyaannya, apa yang menjadi kriteria Tuhan? Nah, berdasarkan pertanyaan-pertanyaan itu, maka ada beberapa pandangan yang seringkali muncul yang memberikan pendapat apa dasarnya mengapa kurban Habel diterima tetapi kurban Kain ditolak. Yang pertama, penolakan persembahan Kain adalah karena kurban tersebut
adalah hasil dari tanah, dan tanah telah dikutuk oleh Tuhan. Itu bisa kita lihat misalnya dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 17 sampai dengan 19. Ya, kalau saudara baca Kejadian 3 ayat 17 sampai dengan 19, tanah itu dikutuk Tuhan akibat dari dosa manusia. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, Tuhan menolak kurban Kain karena motif dan sikapnya yang salah. Kemudian mereka menjelaskan bahwa motif dan sikap yang salah itu dijelaskan dalam pembacaan kita tadi, khususnya ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya baca satu bagian dikatakan di sana, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ya. Kemudian firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Jadi jelas sekali ada sesuatu yang tersembunyi di dalam motivasi atau sikap hati Kain. Dan pandangan ini berkata, itulah alasan mengapa mengapa kurban Kain tidak diterima oleh Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, Tuhan lebih memilih seorang gembala daripada petani. Tetapi saudara, lihat pandangan yang ketiga ini saudara bisa pertimbangkan. Kalau kita misalnya membaca Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-15, di sana dikatakan, Kejadian 2 ayat yang ke-15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Pandangan ini rasa-rasanya tidak dapat kita terima karena hasil tanah atau sebagai seorang petani tetapi juga sebagai seorang peternak itu adalah satu ketentuan atau satu pemberian yang telah ditetapkan Allah sejak semula kepada Adam dan Hawa. Nah, kemudian ada pandangan yang keempat. Kurban daging yang berasal dari hewan ternak lebih dapat diterima daripada bentuk sayur-sayuran dari hasil tanah atau dari hasil tumbuh-tumbuhan. Pandangan ini pun nampaknya kita sulit untuk menerima. Mengapa? Karena kalau kita membaca di dalam kitab Imamat, maka sesungguhnya selain kurban bakaran, ada juga kurban sajian, ada kurban ucapan syukur yang tidak terdiri dari kurban berasal dari binatang, tetapi juga dari tumbuh-tumbuhan. Maka pandangan yang keempat ini juga sulit untuk kita terima. Kemudian ada pandangan yang kelima yang berkata, motif Tuhan tidak dapat dipahami. Jadi sesungguhnya ini merupakan satu kedaulatan Tuhan. Perkenanan Tuhan atas kurban Habel itu semata-mata mencerminkan misteri pemilihan Allah. Tapi apakah ini sesungguhnya dapat kita terima? Nah, dari 5 pandangan ini, silakan. Ada beberapa tadi yang sudah kita mempertimbangkan. Saudara, silakan saudara memilih apa yang menjadi dasar Allah menerima korban Habel tetapi menolak korban Kain. Nah, apa kata Alkitab yang sesungguhnya? Maka kita coba baca di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11. Ya. Ibrani pasal 11 ayat 4. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Jadi di sini sangat jelas. Kita tidak perlu lagi mereka-reka dengan pandangan-pandangan tadi. Karena iman. Ya, kalau kita membaca pada bagian lain juga dari penulis kitab Ibrani, segala sesuatu yang kita lakukan tanpa iman adalah dosa. Jadi ini sangat tepat sekali, ya. Ini ingin mengatakan bahwa iman yang mendorong Habel untuk mempersembahkan. Ini bicara tentang sikap hati dan motivasi yang benar di hadapan Tuhan ketika seseorang mempersembahkan kurban bagi Dia. Ya. Jadi sangat jelas
walaupun ada beberapa pandangan yang sudah kita bahas dengan banyak pertimbangan tadi, maka apa kata Alkitab tentang korban Habel? Jelas, korban Habel dipersembahkan berdasarkan iman. Dan iman itulah yang mendorongnya dan motivasi yang baik, yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga sangat berbeda dengan persembahan Kain. Kemudian kalau kita memperhatikan yang kedua, kualitas pemberian Habel yang berbeda dengan Kain. Sebagaimana tadi dijelaskan dalam Ibrani 11 ayat 4. Ya. Sementara Kain hanya mempersembahkan sebagian hasil tanah. Kalau kita kembali kepada pembacaan Kejadian pasal 4, mulai dari ayat yang ke-3 sampai dengan ayat ke-7, itu sangat jelas. Ya. Habel mempersembahkan hewan-hewan pilihan dari kawanannya, anak sulung, bagian-bagian yang terbaik. Dan kalau kita kemudian merujuk kepada ketetapan Allah dalam kitab Imamat tentang hukum kurban, maka inilah kurban yang berkenan kepada Allah, memberikan sesuatu yang terbaik, ya, yang sungguh-sungguh didasarkan kepada iman, ya, sikap hati, mempersembahkan yang terbaik kepada Allah. Maka dua alasan ini kita dapat menyimpulkan perbedaan kurban Habel dan Kain terletak pada motivasi dan sikap hati yang benar, yang kemudian itu terwujud pada kualitas kurban yang dipersembahkan kepada Tuhan. Sebagai kesimpulan, maka kita bisa membaca di dalam Roma pasal yang ke-12, kita sudah seringkali membaca ayat ini, Roma 12 ayat 1 sampai dengan, ayat 1 saja. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dengan demikian saudara, jelaslah apa kata Alkitab tentang korban Habel dan Kain berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah kiranya saudara, segmen apa kata Alkitab, ya, khususnya tentang korban Habel dan Kain, dapat menjadi berkat bagi semua saudara dimanapun dapat menyaksikan tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam.